Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, mengapa Yesus mengatakan pada kita bahwa barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa? Kira-kira kenapa? Ya? Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Satu apa ini? Satu kesatuan seperti apa? Seperti Allah. Satu kesatuan seperti Allah atau memang Allah? Ya, dalam hakikat kealahan, ya, kealahan. Yesus dan Bapa adalah satu. Ada yang lain? Mengapa? Kalau lihat Yesus itu lihat Bapa. Artinya apa? Penjelmaan Allah gitu ya. Penjelmaan Allah atau penjelmaan manusia? Penjelmaan Allah ya. Nah, mungkin kata yang paling tepat adalah bahwa Yesus adalah citra Allah yang sejati. Ini katakan yang sempurna, yang penuh. Karena manusia diciptakan sebagai citra Allah, menurut gambaran Allah. Tetapi citra Allah dalam diri manusia sudah dirusakkan oleh dosa Adam, dan kemudian ya tidak mencitrakan atau tidak menggambarkan tentang Allah yang maha kudus, Allah yang maha suci, Allah yang maha sempurna. Karena dalam diri manusia, karena Adam itu tidak terlihat lagi wajah Allah yang kudus dan sempurna. Tapi kemudian datang Adam yang baru yang disebut sebagai citra Allah yang penuh, wajah Allah yang sempurna, yang mengembalikan citra itu untuk kembali pada citra mula-mula ketika manusia pertama diciptakan. Sehingga kemudian dalam diri dan wajah Yesus memang yang ditampilkan adalah Bapa sendiri. Nah, dalam hal apa? Tentu saja dalam keseluruhan yang menjadi citra dari Allah sendiri untuk ditampilkan dalam sosok pribadi Kristus. Dan ketika manusia diciptakan menurut citra Allah, dan kemudian yang datang untuk memulihkan citra yang telah dirusakkan itu adalah wajah Allah sendiri, maka kemudian citra itu kembali menjadi sempurna. Sehingga di dalam Yesus tidak bisa tidak kita melihat Allah sendiri yang tampil dengan katakanlah kasih yang begitu besar kepada manusia untuk membawa kembali manusia, citra Allah yang sudah dirusakkan oleh dosa ini, kepada citra yang sejati Allah sendiri. Dan itulah yang kita ikuti ketika kita mengambil bagian dalam diri Kristus. Itu yang disebut juga hakikat kemuridan kita, tetapi lebih dari itu, yaitu hakikat kita mengambil bagian dalam Kristus sebagai putra Allah, sehingga kita semua juga kemudian disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, kalau melihat dari urutannya adalah bahwa karena seluruh manusia sebetulnya diciptakan seturut gambar dan citra Allah, pada tujuan akhir kita juga dipanggil untuk bisa menampilkan citra dan wajah Allah itu kepada seluruh manusia. Dan kalau kita lihat dari apa yang kita lihat dalam proses untuk sampai ke sana, ada citra yang
pernah dirusakkan juga oleh orang-orang Yahudi yang sebetulnya menjadi bangsa pilihan, tetapi ketika yang dinanti sudah datang justru ditolak. Ketika Mesias turun ke bumi, mereka malah tidak percaya kepadanya, padahal mereka sebetulnya adalah miliknya. Lalu kemudian citra itu menjadi baru dalam diri orang-orang yang percaya kepada Yesus, tidak melulu dari bangsa Yahudi tetapi juga dari bangsa-bangsa lain, atau bisa dikatakan dari seluruh bangsa di muka bumi ini. Dan kalau kita lihat dari apa yang menjadi pesan Bapak Suci pada dokumen-dokumen terakhir untuk kita semua, juga agar kita sampai ke taraf atau tingkat yang diharapkan oleh Allah sendiri, yaitu membangun kembali citra Allah bagi seluruh bangsa manusia yang kita sebut dengan tugas membangun persaudaraan yang sejati. Tidak hanya saudara-saudari seiman yang kita perhatikan, yang kita bangun, yang kita hidupi, tetapi juga persaudaraan di dalam kemanusiaan. Sehingga kita melihat semua manusia, siapapun dia, karena sama-sama manusia yang diciptakan sebagai citra Allah sendiri, maka dia juga menjadi saudara bagi kita semua. Nah, bagi kita orang yang mengikuti Kristus, seharusnya tidak akan ada kesulitan untuk bisa menerima dan mengasihi sesama orang lain, bangsa lain, suku lain yang berbeda dari kita sebagai saudara yang sama, karena kita diciptakan sebagai manusia yang sama, dan itu adalah hakikat kemanusiaan kita. Tapi kemudian kita juga diberi martabat yang baru sebagai anak-anak Allah yang bisa melihat karya dan pekerjaan Allah yang dibawa oleh Yesus Kristus. Dan ketika Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, kita bisa melihat bahwa itu adalah pekerjaan-pekerjaan Allah sendiri. Mengampuni dosa, menyembuhkan orang yang sakit, mengusir setan, dan membangkitkan orang yang mati. Dan pada pribadi yang demikian tidak ada kata lain selain kita bisa menerimanya sebagai juru selamat kita. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.